Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin menayangkan video tentang cara kerja di laboratorium. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wakil Fauzan. Saya Dewi Amanda. Saya Sita Sartika. Saya Kisha Durisma. Saya Laila Azhara. Saya Sulama Amalia. Selamat menyaksikan. A few moments later. Sebelum kamu masuk ke dalam laboratorium, kamu harus tahu dulu apa-apa saja tata tertib yang wajib kamu patuhi. Apa saja sih hal yang harus kamu perhatikan agar kamu terhindar dari hal-hal yang dianggap bahaya. Nah, di video kali inilah kita akan bahas mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Jadi, tonton video ini sampai selesai. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tata tertib yang ada di laboratorium. Nah, jadi ketika kamu masuk ke dalam laboratorium, ada beberapa tata tertib yang wajib kamu patuhi. Nah, garis bawahi wajib, artinya ini adalah tata tertib yang penting banget untuk keselamatan kamu. Yang pertama, kamu wajib menggunakan jas lab. Nah, seberapa penting sih jas lab? Kenapa kita nggak pakai kaos biasa aja tanpa jas? Nah, jadi kamu wajib memakai jas lab ini karena banyak sekali bahan kimia yang bersifat fatal yang berbahaya banget jika terkena langsung oleh kulitmu. Nah, dengan kamu menggunakan jas lab, maka jas lab ini akan berfungsi untuk melindungi kamu selama berkegiatan di laboratorium. Yang kedua, tidak makan dan minum di laboratorium ya teman-teman. Nah, jadi kalau kamu makan di laboratorium, nanti dikhawatirkan akan ada terkontaminasi. Terkontaminasi apa? Itu baik dari zat kimia ke makanan atau sebaliknya. Jadi ketika hal tersebut terjadi, maka akan bersifat fatal bagi kesehatan kita. Bahkan ketika yang dikenakan itu zat kimia yang berbahaya, itu bisa menyebabkan kematian. Ngeri ya. Yang ketiga, meja kerja yang harus selalu rapi. Nah, kamu juga harus membersihkan alat-alat praktikum ketika sudah selesai memakainya. Jadi kalau di laboratorium, sampah padat dan cair ini memiliki tempat pembuangan masing-masing. Karena untuk jenis-jenis sampah tersebut terdapat penanganan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya hal yang harus kamu perhatikan ketika kamu berada di laboratorium. Nah, selain tata tertib yang tadi kita bahas, ada beberapa poin penting yang harus kamu perhatikan sebelum, selama, dan setelah kamu beraktivitas di laboratorium. Apa saja itu? Yang pertama, selain tadi menggunakan jas lab, kamu juga harus menggunakan masker yang menutupi mulut dan hidung, lalu gunakan kacamata pelindung, dan sarung tangan. Yang kedua, gunakan alat bantu seperti pipa kaca, pipet tetes, sendok plastik, atau pinset untuk mengambil zat-zat atau bahan. Nah, jadi harus dengan bantuan alat ya guys, jadi nggak boleh dengan tangan secara langsung. Yang ketiga, jangan mencium zat kimia secara langsung. Jadi, cara membauinya adalah dengan cara mengibaskan tangan ke mulut tabung. Yang keempat, ketika hendak memanaskan tabung reaksi, arahkan mulut tabung reaksi tersebut menjauhi wajah. Dan yang kelima, ketika kamu setelah selesai praktikum, jangan lupa kamu cuci tangan dengan sabun. Nah, itulah beberapa hal yang harus kamu perhatikan ketika kamu berada di laboratorium. Oke, selanjutnya simbol-simbol keselamatan kerja di laboratorium. Nah, untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium, kamu harus tahu simbol bahan yang ada di laboratorium. Apa-apa saja itu? Yang pertama, mudah meledak. Yang kedua, mudah teroksidasi. Yang ketiga, ada bahan yang mudah terbakar. Lalu ada yang sangat mudah terbakar. Kemudian ada bahan beracun, sangat beracun. Kemudian ada bahaya iritasi, lalu ada yang bersifat korosif, dan bahaya bagi lingkungan. Nah, jadi inilah 9 simbol bahan kimia yang ada di laboratorium. Jadi kamu wajib banget tahu ini, supaya kamu bisa hati-hati dalam bekerja. Baiklah teman-teman, tanpa membuang-buang waktu, mari kita beranjak ke video yang berikut ini. Selanjutnya ada peralatan yang harus kita siapkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama 1 buah lumpang dan alu, 3 buah cawan penguap, 1 buah beker gas seukuran 50 ml, 1 buah gelas ukur ukuran 100 ml, 1 buah kaca roji, 1 buah batang mengaduk, 2 buah termometer, 1 buah pipet tetes, 2 buah sudit, dan kertas perkamen.
Yang selanjutnya adalah bahan-bahan. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan sediaan krim ini ada 6 bahan yang terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu fase air dan fase minyak. Fase minyak meliputi asam searat sebanyak 7,5 gram, vaselin sebanyak 4 gram, dan sera alba sebanyak 1 gram. Pada fase air meliputi 32,75 ml Aquades, 4 gram propilen glikol, dan 0,75 gram triethanolamin atau yang biasa singkat sebagai TEA. Sambil menunggu fase air dan fase minyak melebur, hal yang dapat kita lakukan adalah memanaskan air, di mana air yang kita panaskan ini akan digunakan sebagai media untuk memanaskan lumpang dan alu. Kenapa sih harus dipanaskan? Ya, karena di dalam prosedur pembuatan sediaan krim ini, kita dituntut untuk memanaskan semua bahan maupun peralatan yang kita gunakan. Dengan catatan, suhu akhir dari bahan dan alat yang kita panaskan ini memiliki suhu yang sama.
Baiklah teman-teman, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.